منهم تاريم الغناء. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil izni wa qad nadana. Labbaika ya man dallana wa hadana. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, pada hari ini kita telah kedatangan Habib Fahmi Al-Haddad yang akan memberikan ilmu kepada kita tentang kemuliaan bulan Rajab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Habib kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Untuk sehat. Sendiri bagaimana, sehat? Alhamdulillah Habib sehat, berkat doa alhamdulillah. Habib. Alhamdulillah juga Habib bisa menyempatkan waktu untuk datang ke studio Muhibbin TV ini, Habib. Alhamdulillah. Semoga Muhibbin TV tambah berkah insyaallah. Amin, insyaallah. Maaf Habib, kondisinya belum profesional, belum bagus. Insyaallah. Ke depan insyaallah bisa lebih baik lagi. Amin ya Rabb, amin ya Rabb. Maaf Habib, Sani juga sobat. Ini salah satu keberkahan buat Sani juga, Habib. Buat kita semua Keturunan insyaallah. Rasulullah itu sangat dimuliakan dan Sani lupa sebah untuk berkah, Habib. Baik, Muhibbiners, alhamdulillah kita juga sudah memasuki bulan Rajab dan sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, di mana kemuliaan bulan Rajab ini akan dibahas tuntas oleh Habib Fahmi Al-Haddad. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung tanya saja, apa Habib kemuliaan bulan Rajab itu sendiri, Habib? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi tayyibin tahirin wa ashabihil muhtadin wa ummahatil mu'minin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Berbicara tentang bulan Rajab. Ar-Rajab sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi dengan jumlah waktu 12 bulan lamanya. Allah tentukan dalam waktu 1 tahun. Disitulah ketetapan Allah fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard, dan disitulah penciptaan langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa minha arba'atul hurum, dan di dalamnya ada 4 bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam tafsir Jalalain dan ulama bersepakat bahwa minha arba'atul hurum, 4 bulan di dalam firman Allah itu adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Nah, disitulah kita mengistimewakan bulan Rajab dengan sebab Allah Subhanahu wa taala yang mengistimewakan Rajab itu sendiri dengan firman-Nya. Maka di dalam firman itu Allah Subhanahu wa taala meneruskan dengan firman-Nya, fala tadlimu fihinna anfusakum. Maka jangan sekali-kali kita berbuat kezaliman di bulan-bulan tersebut. Para ulama bersepakat bahwa seluruh bulan di antara dari mulai Syawal sehingga sampai bulan Ramadan, 12 bulan yang Allah ciptakan, tidak ada satu kezaliman pun yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga setiap amal kebaikan pasti Allah ganjar. Akan tetapi di 4 bulan ini ulama bersepakat Allah yudha'iful hasanat, Allah melipat gandakan. Apa yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah perbuatan amal baik tentunya. Setiap amal baik yang kita kerjakan di 4 bulan ini, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab, Allah melipat gandakannya. Dan juga bukan hanya pahala amal soleh yang kita kerjakan, namun perbuatan kezaliman, dosa yang kita kerjakan di 4 bulan ini, maka Allah lipat gandakan dosanya. Masya Allah. Maka itulah keistimewaan daripada bulan Rajab dan 3 bulan sisa yang lainnya, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan bulan Muharram. Masya Allah. Nah, ini kan kita udah mengetahui Bib, keistimewaan bulan Rajab itu sendiri. Nah, untuk yang lebih spesifiknya lagi Bib, kenapa Allah tuh kok sangat istimewa gitu bulan Rajab ini, kenapa diistimewakan banget gitu Bib? Atau ada
kisah apa, ada peristiwa apa di bulan Rajab ini? Jelas sebab Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan bulan itu, karena bulan itu diistimewakan maka Allah isi dengan kejadian-kejadian yang istimewa. Gitu. Tapi mengapa Allah istimewakan bulan Rajab itu sendiri? Salah satunya ya memang Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat untuk memilah di antara setiap apa yang Dia ciptakan. Contohnya dari manusia. Manusia Allah ciptakan, Allah pilih mereka para nabi, Allah istimewakan. Yani yufadhilukum ba'dha 'alal ba'dha. Allah memfadilahkan dari setiap keistimewaan ada keistimewaan lagi di dalamnya. Allah menciptakan nabi, dari jumlah ratusan nabi Allah pilih 25 nabi yang terbaik. Dari 25 nabi Allah ciptakan lagi, Allah pilih 5 nabi sebagai ulul azmi. Maka satu di antara 5 yang terbaik adalah Habibullah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Begitu juga bulan, maka itu hak prerogatif Allah untuk memilih dari 12 bulan, 4 bulan yang Allah istimewakan. Akan tetapi di setiap bulan itu memiliki keistimewaan sendiri, tidak terlepas dari 4 bulan yang Allah istimewakan. Contohnya di bulan Ramadan, tidak disebut di 4 bulan yang diharamkan itu, yang dimuliakan itu. Namun keistimewaan bulan Ramadan juga tidak kalah dengan pentingnya. Taib. Nabi SAW bersabda dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imamul Muslim dan yang lainnya, bahwa Ar-Rajab huwa syahrul istighfar. Bulan Rajab ini adalah bulan istighfar, di mana bulan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala macam bentuk hal yang kita lakukan terfokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi mengatakan aktsiru istighfar fi syahri Rajab. Perbanyaklah istighfar di bulan Rajab, karena sesungguhnya kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi, di dalamnya terdapat utaqa'u minan nar, artinya pembebasan daripada api neraka di dalamnya. Insyaallah. Di setiap istighfar. Maka kita berharap mungkin di setiap saat kita beristighfar di bulan Rajab ini, setiap hari kita istighfar, kita dawamkan. Ada hal di mana satu istighfar yang kita ucapkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ganjarannya tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan. Amin. Kenapa tidak sesuai? Ya karena istighfar yang kita ucapkan Allah ganjar dengan pembebasan daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka Ar-Rajab bisa dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW mubaraka alaih huwa syahrullah, dia adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala. Wa Sya'ban syahri, dan Sya'ban bulanku kata Nabi Muhammad. Maka perbanyaklah salawat kepada Nabi Muhammad. Wa Ramadan syahrul ummati, Ramadan bulan umatnya Nabi Muhammad, bulan mereka bergembira, bulan mereka mendapatkan keberkahan, bulan mereka mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu juga ada pembebasan dari api neraka Allah di akhir 10 terakhir di bulan Ramadan. Allah, istimewa banget Bib ya, bulan Rajab itu sangat istimewa. Terus gini Bib, di samping keistimewaan kan ada amalan-amalan di bulan Rajab ini Bib, yang dianjurkan oleh Allah, yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Nah itu apa aja Bib itu di bulan Rajab? Selain tadi yang kita sebutkan yaitu istighfar, memperbanyak istighfar, artinya kembali kepada Allah untuk bertaubat. Yang kedua, amalan yang bisa kita laksanakan sebagaimana Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajha, beliau tidak pernah terlepas daripada amalan di bulan Rajab. Maka beliau meriwayatkan dengan beberapa hal. Yang pertama adalah istighfar, berpuasa di bulan Rajab, ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW wa baraka alaihi. Dan diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, Sayyidina Abdullah bin Abbas melihat Rasulullah SAW dari saking sering banyaknya Rasulullah mengisi Rajab itu dengan berpuasa, maka Abdullah bin Abbas bingung melihat puasa Nabi yang begitu banyak di bulan Rajab, sehingga Nabi mengurangi berpuasanya untuk dibedakan antara Ramadan dengan bulan Rajab. Artinya sangat Nabi memuliakan Rajab dengan berpuasa, dan juga diikuti oleh hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana berpuasa di bulan Rajab. Mereka yang berpuasa 1 hari, mereka yang berpuasa 3 hari, mereka yang berpuasa 7 hari, masing-masing memiliki fadilah dan keistimewaannya. Selanjutnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, menganjurkan kita untuk menyambung tali silaturahmi di bulan Rajab. Dan apa makna silaturahim?
silaturahim bagi kita adalah kalau orang yang sering kita datangi, ya, tetangga atau kerabat, nah ini juga harus kita kunjungi. Tapi yang lebih terpenting ketika kita menyambung silaturahim yang sudah terputus lama. Oh, maksudnya udah jarang kita ketemu. Ya, misalnya saudara jauh atau pernah terjadi satu permasalahan yang sekiranya terputus hubungan kita antara kita dengan dia, maka Rajab adalah bulan di mana kita menyambung tali silaturahim. Sya'ban masuk dengan tenang, Ramadan kita bisa berbuah hasil daripada kebersihan hati dan amal-amal baik dimulai dari bulan Rajab ini, bulan latihan kita. Bulan latihan kita. Dan selanjutnya yaitu bersedekah di bulan Rajab. Oh, sedekah juga. Sedekah sangat dianjurkan. Sehingga Imam Ali meriwayatkan bagi mereka yang memiliki rezeki lebih bahkan dianjurkan untuk dzabbahu syatan, yaitu menyembelih hewan kambing, anak kambing. Oh, anak kambing. Ya, bagi mereka yang mampu. Tapi kalau yang tidak mampu, mereka mau sedekah di pagi hari sekali, atau entar di siang hari, di sore hari, dan bedakan. Artinya bedakan, kita niatkan untuk sedekah ini adalah sedekah di bulan Rajab. Mungkin ada orang yang terbiasa bersedekah setiap harinya, ya. Ada orang memang terbiasa mereka sedekah setiap hari misalnya gitu. Tapi bedakan bahwa niatkan hari ini dia bersedekah dengan jumlah kalau bisa yang lebih, untuk memang karena fadilah keistimewaan bulan Rajab, sehingga dia mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala dengan sebab satu sedekah. Bayangkan kalau setiap hari dia 3 kali saja bersedekah, kali dalam 1 bulan, berapa banyak sedekah yang dia kerjakan dalam 1 hari sekali. Wa hatta bil gurus, walaupun seperak 2 perak dia sedekahkan. Nah, tapi dia niatkan di bulan Rajab, ya Allah lipat gandakan sedekah itu. Sehingga dari sekian banyak sedekah bulan Rajab itu, apakah tidak ada satu yang maha karim Allah Subhanahu wa taala menerima? Kalau satu saja diterima oleh Allah, maka Allah ampuni dosa-dosanya yang lalu. Masya Allah ya Bib ya. Di bulan Rajab itu istimewa banget. Istimewa sekali, dan amalan-amalan pun banyak di bulan Rajab. Betul. Masya Allah, beruntung sekali kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, ya Rabb, Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ganggu ya? Nih, Ane mau kasih tasbih. Banyakin istighfar ya, bulan Rajab nih. Nih, buat para netizen juga ya. Istighfar di bulan Rajab itu bagus. Lafadznya Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Bener ya Ustaz ya? Betul. Ane mohon pamit ya. Ane mau ngikutin istighfar aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu maksudnya ada amalan gitu juga, ya, istighfar gitu. Di dalam kitab Al-Adhkar Imam Nawawi rahimallahu taala anhu, sighah di dalam istighfar bulan Rajab yang dianjurkan yaitu kalimat daripada Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Barang siapa orang yang membaca hal itu 70 kali di pagi harinya, fil ghada'i wal 'ashiyya, dan di sore hari. Artinya di pagi hari itu bisa menjelang setelah sholat subuh, bisa setelah sholat zuhur gitu ya, atau ketika masuk fil asyiyah, yaitu menjelang malam hari, bisa ba'dal asar atau ba'dal maghrib atau ba'dal isya. Jadi di pagi dan di sore hari kita hiasi dengan istighfar yang sighahnya atau kalimatnya semacam itu, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Dan jumlah yang ditentukan oleh para salaf, para ulama kita adalah 70 kali. 70 kali. Ya, mungkin mereka yang mau lebih silahkan, ya lebih baik, atau setiap ba'da salat 70 kali lebih baik. Nah, yang jelas hadis yang diriwayatkan oleh Nabi, mereka yang membaca di pagi hari dan menjelang sore hari, menjelang malam hari sebanyak 70 kali, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Alhamdulillah Rabbil Alamin Bib. Banyak ilmu-ilmu yang kita dapat, apalagi keistimewaan bulan Rajab, amalan-amalannya, dan sungguh banyak sekali Bib. Dan untuk muhibiners, jangan lupa untuk mengamalkan apa yang tadi Habib Fahmi sampaikan, ilmu-ilmu tentang kemuliaan bulan Rajab, keistimewaannya, amalan-amalannya. Jangan sampai kita tidak mengamalkannya sama sekali. Oh iya, kenapa? Oh, Bib, tim Muhibin silakan. Ya udah, langsung silakan, mau nanya apa? Perkenalkan, saya dari tim Muhibin TV. Saya ingin bertanya bagaimana untuk kita tetap melaksanakan ibadah wajib dan sunnah, sebagaimana sekarang kan sudah di Rajab, banyak ibadah sunnah nih. Nah, mungkin netizen, muhibiners itu masih banyak yang bisa mengetahui bahwa ibadah sunnah itu bagus loh dilakukan untuk melengkapi kita kepada ibadah-ibadah wajib yang kita tinggali secara tidak sengaja. Bagaimana
tanggapan dan masukannya dari Habib Fahmi untuk kita lebih bisa memilah dan melakukan itu istiqomah. Oh iya, ini pertanyaan soal amalan, Bib. Gimana tuh, Bib, jawabannya? Taib, membedakan antara ibadah yang wajib dan yang sunnah. Ketika berbicara ibadah yang fardu, yang wajib, maka itu sesuatu perintah imtithalul amr, artinya menaati perintah Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa ditawar lagi. Nggak bisa udah langsung. Tidak bisa ditawar lagi. Adapun Allah menjanjikan tentang ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, di luar daripada itu, tetap kita harus melaksanakan kewajiban apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketika kita setelah melaksanakan kewajiban yang Allah perintahkan, lantas berhujung kepada neraka Allah Subhanahu wa taala sekalipun, tetap ibadah itu harus kita laksanakan gitu. Nah, untuk mencari kedekatan Allah Subhanahu wa taala, mencari perhatian Allah Subhanahu wa taala, mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala, mencari keberkahan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada cara lain, pintu hanya satu, yaitu bab Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaih. Beliaulah yang melahirkan semua rahmat Allah Subhanahu wa taala melalui tingkah laku, perilaku, kesunahan yang beliau laksanakan. Maka dari situlah kita mendapatkan keberkahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih mudahnya lagi mungkin kita memahami keberkahan rahmat itu adalah bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah menyampaikan dalam hadis al-qudsi, man tagarraba ilayya bin nawafil, bagi mereka yang mendekatkan dirinya kepadaku dengan hal-hal yang sunnah, kata Allah Subhanahu wa taala, maka apa Allah yang berikan? Maka pendengarannya pendengaranku, penglihatannya penglihatanku, maka jalannya kakinya langkahnya langkahku, artinya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mencintai mereka dengan sebab perbuatan yang sunnah yang dikerjakan oleh kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alihi wa ala alihi. Maka itulah pentingnya. Maka terkadang gaji pokok yang diberikan, ya, kalau kita manusia bekerja, terkadang komisi dan bonus itu bisa melebihi daripada gaji pokok. Nah, itulah Allah Subhanahu wa taala. Contoh lebih kecilnya lagi, lebih mudah kita fahami. Ketika kita berselawat kepada Nabi Muhammad dengan kalimat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, maka apa yang didapatkan? Man shalla alayya wahidatan, barang siapa orang yang salawat kepadaku satu, fa sallallahu alaihi biha asyarah, Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Allah lipat gandakan. Kenapa itu bisa terjadi? Yang pertama, karena Allah mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi. Satu hal yang diberikan oleh kita kepada Nabi Muhammad, Allah lipat gandakan dengan 10 hal diberikan kepada Allah. Misal nih, Ustaz Sony punya anak kesayangan, ya, punya anak kesayangan, dikasih permen sama satu orang, maka kita bakal tanya, dapat permen dari siapa? Dari si fulan. Ya, kita sayang banget sama nih anak. Iya. Satu dia berikan kepada anak kesayangan kita, kita akan kasih 10 untuk yang memberi kepada anak kita. Itulah cinta Allah kepada Nabi Muhammad dan kepada semua sunnah-sunnah yang dikerjakan kepada Nabi Muhammad. Begitu juga amalan Rajab. Jadi bukan suatu hal yang aneh ketika Allah memberikan sesuatu yang lebih kepada orang yang mengerjakan hal yang sunnah. Karena itu hal yang dilakukan oleh orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah cara pendekatan kita kepada Allah dengan hal-hal yang sunnah. Wa amma hal yang wajib, memang itu wajib sebagai budak kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ada tata cara membudak kepada Allah dengan ubudiyah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di bulan Rajab, ulama mengatakan ar-Rajab fiha ajab. Bulan Rajab itu terkenal dengan banyak keajaiban. Maka kata Syekh Nawawi al-Bantani, Syekh Nawawi rahimallahu taala al-Jawi al-Bantani, beliau mengatakan, fatatlubu minallah fala yastahi. Mintalah kepada Allah, janganlah malu-malu di bulan Rajab. Untuk meminta apa? Keajaiban yang ada di bulan Rajab. Keajaiban di bulan Rajab. Karena apa? Allah Karim, Allah Latif. Ingatlah sifat-sifat Allah yang Karim, yang gudangnya ketika kita ambil tidak ada habisnya, dan ketika memberi tidak mengharapkan pamrih Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan malu untuk meminta keajaiban. Salah satu keajaiban yang terjadi di bulan Rajab yang sama-sama kita ketahui yaitu terjadinya Isra wal Mi'raj. Yang kedua, apa hal yang terjadi keajaiban di bulan Rajab? Yaitu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alihi wa ala alihi membelah bulan. Di dalam surat Al-Qamar, iqtarabatis saati wan syaggal qamar. Di dalam surat Al-Qamar, maka terjadinya terbelahnya bulan ketika kafir Quraisy menantang mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi.
Tapi karena Allah Subhanahu wa taala menutup hati mereka dengan hidayah, mereka tetap mengatakan bahwa itu sihir yang lahir dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi. Masya Allah Bib ya. Dari cerita tadi yang tentang membelah bulan juga saya baru tahu Bib, ternyata peristiwa itu ternyata ada di bulan Rajab. Naam. Masya Allah. Alhamdulillah Muhibbiners, acara kita sudah selesai dan kita sudah mendapatkan ilmu-ilmu yang diberikan oleh Habib Fahmi. Dan jangan sampai kita terlewatkan satu amalan pun yang sunnah-sunnah Nabi SAW yang diceritakan tadi oleh Habib Fahmi. Insya Allah. Jangan sampai kita terlena akan hal-hal yang lain. Ini kesempatan kita untuk menuju bulan Ramadan. Sebentar lagi kita akan menuju bulan Ramadan. Jangan sampai amalan-amalan kita kosong. Terima kasih untuk Muhibbiners. Dan jangan lupa terus saksikan channel kita di YouTube untuk program-program selanjutnya. Like, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.